Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5, yaitu analisis sistem akuntansi kawasan asri residence. Yang beranggotakan ada saya sendiri, Novera Marina Yuwana, Kade Krisnandika, Novera Kadilah, dan Sultan Zazidan. Di sini kita berlatarkan sebuah kos-kosan. Kos-kosan dengan latar belakang konteks bisnis dan motivasi analisis. Bisnis Indokos di Bandung yang berkembang pesat dengan target utama mahasiswa dan pekerja. Kosan asri residen memiliki 62 kamar dengan harga sewa 75 hingga 3 juta per bulan, menjadikan salah satu usaha kos yang cukup besar di kawasan Lengkung, Bandung. Namun ada masalah utama, pencatatan keuangan itu masih manual dan belum ada pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Jadi sistem ini manual dan tidak menggunakan ERP. Dan juga tidak ada jurnal penyesuaian secara formal, seperti mengevaluasi proses bisnis, siklus akuntansi, laporan keuangan, dan merancang desain sistem akuntansi yang lebih terstruktur. Selanjutnya, saya di sini ada Sandika akan menjelaskan dari profil kosannya. Di sini kosan asri residensi dia berlokasi di Jalan Cijagra, Jalan 05, Lengkong, Bandung. Kosan ini memiliki 62 kamar dengan harga sewa mulai dari 75.000 sampai dengan 3 juta per bulan. Menjadikannya pilihan utama bagi mahasiswa dan pekerja di Bandung. Fasilitasnya ada kamarnya itu the spring bed, lemari pakaian, meja belajar, kamar mandi dalam, AC, koneksi WiFi, dan layanan laundry. Lalu ada fasilitas dan lokasinya di sini. Fasilitas umumnya ada ruang tamu, ruang santai, dapur bersama, keamanan 24 jam, dan parkir luas. Serta kosan residence ini hadir sebagai hunian nyaman dengan fasilitas lengkap dan lokasi strategis di Kota Bandung. Next. Selanjutnya di sini ada proses bisnis dan pencatatan keuangan. Di sini yang pertama ada proses pemesanan penjualan. Berdasarkan BPMN di sini, proses pemesanan dan penjualan pada kosan ini yaitu dimulai dengan ketika calon penghuni itu mencari informasi mengenai kamar yang tersedia, lalu melakukan pengecekan kamar dengan pemilik kosan tersebut, lalu konfirmasi pembayaran jika cocok, lalu verifikasi dengan pengelola. Selanjutnya ada pencatatan pendapatan sewa secara manual oleh pemilik, yaitu dengan mengirimkan bukti pembayaran kepada pengelola untuk diverifikasi. Selanjutnya ada pencatatan keuangan. Di sini proses pencatatan keuangan di sini dia dimulai dari penerimaan bukti transaksi oleh admin atau pengelola. Setiap transaksi pemasukan di sini dan pengeluaran dicatat, lalu dikelompokkan sesuai jenisnya, kemudian diinput ke dalam sistem untuk disimpan dan diolah. Sebelumnya diproses lebih lanjut, yaitu data transaksi diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan dan keakuratannya. Lalu data yang telah valid ini diproses oleh sistem untuk menghasilkan informasi keuangan. Selanjutnya berdasarkan data tersebut, admin akan melakukan perhitungan total, pemasukan, dan pengeluaran serta menyusun laporan laba rugi. Laporan yang dihasilkan kemudian disimpan sebagai arsip dan sebagai dasar evaluasi kondisi keuangan. Next. Oke, baik. Lalu di sini juga ada pengelolaan data akuntansi. Jadi sistem pencatatan akuntansi kosan asli residen itu mencakup chart of account atau COA, terstandarisasi secara jurnal umum buku besar dengan total transaksi debit dan kredit sebesar 498 juta. Lalu jurnal umum dan buku besar, total transaksi jurnal umum dan buku besar mencapai 498 juta. Dengan total debit sama dengan kredit pencatatan yang dilakukan secara cash basis dengan pengelompokan per akun sesuai chart of account yang telah ditetapkan. Lalu ada chart of account yaitu kas, modal, pendapatan sewa, beban gaji, beban listrik, telepon dan internet, beban keamanan dan lain-lain. Lalu siklus akuntansi ada identifikasi transaksi, pencatatan jurnal, posting buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, belum diterapkan jurnal penyesuaian. 4 penyesuaian format. 5 penyesuaian format. 6 penyesuaian format. 7 penyesuaian format. 8 penyesuaian format. 9 penyesuaian format. 10 penyesuaian format. 11 penyesuaian format. 12 penyesuaian format. 13 penyesuaian format. 14 penyesuaian format. 15 penyesuaian format. 16 penyesuaian format. 17 penyesuaian format. 18 penyesuaian format. 19 penyesuaian format. 20 penyesuaian format. 21 penyesuaian format. 22 penyesuaian format. 23 penyesuaian format. 24 penyesuaian format. 25 penyesuaian format. 26 penyesuaian format. 27 penyesuaian format. 28 penyesuaian format. 29 penyesuaian format. 30 penyesuaian format. 31 penyesuaian format. 32 penyesuaian format. 33 penyesuaian format. 34 penyesuaian format. 35 penyesuaian format. 36 penyesuaian format. 37 penyesuaian format. 38 pen
Lalu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Periode Januari hingga September sampai Desember 2025, neraca saldo kosan asli Presiden mencatat saldo akun utama pada periode Januari dan September-Desember 2025. Total debit dan kredit seimbang dan kredit sebesar Rp494.725.000. Akun utama meliputi kas, modal pemilik, pendapatan sewa, beban gaji, beban listrik, dan telepon, serta beban operasional lainnya. Tidak terdapat jurnal penyusunan formal karena pencatatan dilakukan secara cash basis dan belum ada aset yang diakui secara resmi. Rekomendasi penerapan yaitu accrual basis untuk mengakui depresiasi aset, pendapatan diterima di muka, serta beban yang harus dibayar guna meningkatkan akurasi laporan keuangan. Lalu juga ada kinerja keuangan 2025, ringkasan kinerja bulanan yaitu periode Januari-Desember 2025, Kosan Asri Residen mencatat pemasukan rata-rata 71,52 juta per bulan, pengeluaran rata-rata 28,23 juta per bulan, dan laba bersih rata-rata 42,45 juta per bulan. Laba bersih tertinggi terjadi pada Januari sebesar 50,69 juta, sementara laba bersih terendah tercatat pada Oktober sebesar 37,73 juta. Net profit margin atau NPM total mencapai 60,54%, jauh melampaui rata-rata industri properti Indonesia maupun global rental leasing 3,45% hingga 5,43%. Hal ini menunjukkan efisiensi operasional yang sangat baik sepanjang tahun 2025. Bisa dilihat datanya di sebelah kanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian analisa laporan keuangan. Nah, analisis yang kami gunakan yaitu net profit margin atau rasio margin laba bersih. Nah, rasio ini dipilih karena paling sesuai dengan karakteristik data keuangan kosan asri residence yang tersedia, yaitu data pemasukan, pengeluaran, dan laba bersih selama periode Januari hingga Desember 2025. Nah, rumus yang digunakan yaitu net profit margin sama dengan laba bersih dibagi total pemasukan dikali 100%. Nah, di sini kami udah membuat perhitungan net profit marginnya berupa tabel dari periode bulan Januari sampai Desember 2025. Nah, di sini terlihat kalau totalnya itu sekitar 60,54%. Nah, dalam artian presentasi ini tuh menunjukkan bahwa kinerja keuangan kosan asri residen itu tergolong sangat baik karena mampu menjaga laba tetap tinggi dari pendapatan sewa kamarnya. Nah, di sini kami juga membandingkan net profit margin industri yang relevan. Di sini ada dua contohnya. Yang pertama ada rata-rata net profit margin industri properti Indonesia itu di sekitar 21,59% sampai 56,82%. Nah, dan yang kedua ada rata-rata profit margin dalam properti manajemen itu di sekitar 15 sampai 28%. Nah, dengan demikian berdasarkan analisis net profit margin, kosan asri residence ini memiliki kinerja keuangan yang sangat sehat, bisa dibilang, dan efisien dan menguntungkan. Oke, jadi selanjutnya saya Sultan Zajidani dengan NIM 102022300240 akan menjelaskan untuk bab 5 yaitu desain sistem akuntansi. Berdasarkan analisis terhadap kondisi keuangan dan operasional kosan asri residen, sistem akuntansi yang dirancang mengacu pada pendekatan berbasis service oriented arsitektur atau SOA, sebagaimana dikemukakan oleh Susanto et al. Dalam paper An Effective Open ERP System for Automation in Financial Reporting for SME as based on service oriented architecture. Desain ini disesuaikan dengan karakteristik UMKM sektor properti yang memiliki transaksi berulang dan volume pendapatan yang cukup signifikan ya. Berikutnya ada gambaran umum desain sistem akuntansi dari input, proses, output, dan pengguna. Berdasarkan tabel desain sistem di atas, sistem akuntansi kosan asri residen dirancang dengan 4 komponen utama,
yang saling terintegrasi. Yang pertama ada input transaksi, terus proses akuntansi, output laporan keuangan, dan dashboard analitik. Berikutnya ada siklus penerimaan atau revenue cycle. Siklus penerimaan pada kosan asri residen dimulai dari proses pemesanan kamar oleh calon penghuni hingga penerimaan pembayaran sewa dalam desain sistem yang diusulkan. Setiap pembayaran sewa baik melalui transfer bank atau tunai langsung dihubungkan dengan akun 101 atau kas dan setara kas sebagai debit, dan akun 401 pendapatan sewa kamar sebagai kredit. Sistem secara otomatis menghasilkan invoice digital untuk setiap transaksi penerimaan sewa yang kemudian dapat diarsipkan sebagai bukti transaksi yang sah. Berikutnya ada siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Siklus pengeluaran mencakup seluruh pembayaran operasional kosan mulai dari gaji karyawan, tagihan listrik dan telepon atau PLN, internet, keamanan dan kebersihan, hingga pemeliharaan fasilitas. Dalam desain sistematis yang diusulkan, setiap pengeluaran dicatat berdasarkan kategori KOA yang telah disusun akun 501 sampai 507 sehingga setiap jenis beban dapat dilacak dan dianalisis secara terpisah. Salah satu perbandingan signifikan dalam desain ini adalah pemisahan tegas antara akun 501 beban rumah tangga pemilik dengan beban operasional kosan. Jadi pemisahan ini penting untuk memastikan laporan keuangan kosan mencerminkan kinerja usaha yang sesungguhnya terlepas dari pengeluaran pribadi pemilik, sebagaimana direkomendasikan oleh prinsip entitas terpisah Separate Entity Principle dalam standar akuntansi. Berikut ada komponen jurnal penyesuaian dalam sistem, yaitu ada 3: penyusutan aset tetap atau depreciation, kemudian pendapatan diterima di muka, unmet revenue, dan beban yang masih harus dibayar, accurate expense. Jadi untuk yang pertama, aset tetap seperti bangunan kosan, furnitur, spring bed, lemari meja, AC, water heater, dan peralatan laundry perlu diidentifikasi dan dicatat dalam daftar aset tetap. Kemudian yang kedua, mengingat kosan asri residen menerima pembayaran sewa untuk periode 3 bulan sampai 6 bulan hingga tahunan, sistem harus mampu menghasilkan pendapatan tersebut ke periode yang tepat sesuai dengan akurat basic accounting. Kemudian beban yang masih harus dibayar, beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan seperti gaji karyawan yang belum dibayar pada akhir bulan harus diakui sebagai beban pada periode berjalan. Untuk 5.2, saran implementasi ERP yang tepat. Yang pertama ada pemulihan software ERP accounting berdasarkan analisis karakteristik bisnis kosan asri residen seperti UMKM sektor properti dengan skala operasional menengah 62 kamar, pendapatan rata-rata 71,5 juta per bulan. Sistem ERP yang direkomendasikan adalah accounting. Pemilihan accounting didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, yaitu open source dan gratis. Kemudian antarmuka pengguna yang sederhana, dukungan multibahasa termasuk bahasa Indonesia, modul akuntansi lengkap, dapat diinstal secara lokal, self-host. Kemudian komunitas dan dokumentasi aktif. Di 5.2.2 ada perbandingan dengan alternatif ERP lain. Dari kriteria evaluasi accounting yang dipilih, Wave Accounting, Odoo Community.
Kemudian di 5.25.3 implementasi accounting untuk cost asri residen.